saya akan mengulangi penjelasan yang tadi. Karena berhubung koneksinya tidak lancar, saya akan mengulangi khususnya untuk tumbuhan ya. Saya ulangin. Tumbuhan juga bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Tumbuhan juga bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Saya jelaskan fungsi daun dahulu. Fungsi daun bagi tumbuhan sebagai organ pernapasan. Yang kedua, tempat melakukan fotosintesis. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan air. Yang keempat, alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Itu adalah fungsi daun. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam lentisel melalui batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana proses pernapasan pada daun ya, khususnya stomata. Oke. Ini adalah batang untuk proses pernapasan khususnya di bagian lentisel pada batang ya. Nah, ini adalah gambar sayatan melintang. Gambar stomata jika kita lihat dari mikroskop. Stomata terletak di permukaan atas atau bawah daun. Stomata hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Seperti ini kira-kira gambar dari stomata. Oke. Jadi kalau mau melihat stomata, biasanya mikroskop itu hanya terdapat dalam laboratorium IPA. Laboratorium IPA. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah gambar stomata yang ada pada daun. Kira-kira seperti ini kita lihat dari mikroskop ya. Ini adalah mulut daun atau stomata. Karena di buku kan tidak cukup jelas gambarnya ya, jadi ini perjelas seperti ini. Ya, ini jelas asli dari lihat dari mikroskop. Oke, nah bagian sayatan daun ini kita kikis ya, setipis mungkin seperti irisan bawang, tapi lebih tipis lagi. Nah, kita lihat loh dari sini mikroskop ya, ini dia. Ini berbagai macam stomata yang ada di daun untuk pernapasan pada tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya apa itu stomata? Stomata atau mulut daun. Istilahnya mulut daun ya. Namanya lain stomata. Adalah komponen sel epidermis daun. Epidermis itu adalah lapisan terluar dari kulit ya, kulit daun. Jadi diambil seperti ini. Ya. Saya ulangin, stomata atau mulut daun adalah komponen sel epidermis daun. Fungsi stomata adalah sebagai lintasan masuk keluarnya karbon dioksida CO2, karbon dioksida CO2, oksigen O2 ya, oksigen O2 dan H2O, air. Jadi CO2 itu apa? Karbon dioksida, O2 oksigen, H2O air. Ini nama istilah dalam pelajaran IPA. Selama berlangsungnya fotosintesis dan respirasi. Respirasi itu apa? Pernapasan pada tumbuhan, namanya respirasi. Sama seperti stomata atau mulut daun istilahnya. Ya. Stomata ibarat hidung bagi tumbuhan. Ya. Akan tetapi stomata mengambil karbon dioksida atau CO2
dan mengeluarkan oksigen O2. Sedangkan manusia, ya, hidung manusia itu mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Nah, seperti itu ya. Itulah perbedaannya. Ya, kalau manusia kita butuh oksigen, kalau dia tumbuhan mereka butuh karbon dioksida. Oke? Nah, ini adalah daun, udah kita sayat tipis-tipis. Kita cek di mikroskop, begini hasil bentuknya. Ya. Oke? Jadi di sini perjelas saja, ya. Selanjutnya kita masuk ke batang. Ingat ya, kalau pada batang mereka itu bernapas dengan lentisel. Yang mana lentisel, Miss? Nah, ini Miss perjelas kembali ya. Nah, ini dia. Kamu lihat batang tumbuhan, coba kamu lihat ada seperti bintil-bintil, namanya lentisel. Sudah? Ada bintil-bintil di batang, namanya lentisel. Inilah untuk pernapasan pada batang. Cukup jelas sekali kan? Nanti lihat di rumah kamu ada tanaman, perhatikan batang pada tumbuhan tersebut. Apakah ada bintil-bintil seperti ini? Pasti ada. Karena dengan adanya ini terjadilah proses pernapasan pada batang. Nah, seperti ini dia ya. Oke. Apa itu lentisel, Miss? Lentisel itu adalah bagian permukaan batang yang memiliki lubang halus atau mikro dalam jumlah banyak. Bagian permukaan batang yang memiliki lubang, ya, lubang halus, ya, atau mikro dalam jumlah yang banyak. Itulah yang disebut dengan lentisel. Fungsi lentisel pada batang yang pertama untuk membantu proses pertukaran gas antara udara yang bebas di atmosfer dan jaringan hidup pada akar serta batang. Yang kedua, fungsi lentisel membantu melakukan proses pernapasan pada batang dan membantu proses perkembangan pada batang. Ya. Oke. Secara umum, stomata dan lentisel memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pernapasan pada tumbuhan. Tetapi letaknya saja yang berbeda. Kalau dia stomata di daun, kalau lentisel di batang. Karena stomata adalah mulut daun atau pori-pori yang terletak pada daun, sedangkan lentisel berada di batang tanaman. Jadi sekian dulu dari Miss hari ini belajarnya mengenai pernapasan pada makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan ya, di halaman 53. Oke? Sekian dulu dari Miss. Sekian.